Surat Yusuf ayat ke-45 44. Masih bersambung dengan hikayat ayat sebelumnya, yaitu seorang raja bermimpi melihat ada 7 ekor sapi yang gemuk ditelan oleh 7 ekor sapi yang kurus. Juga melihat 7 ranggay. Ranggay itu naon? Tangkai yang hijau-hijau dililit oleh 7 tangkai yang kering. Lalu raja tersebut memanggil tukang-tukang sihir dan tukang-tukang takbir yang ada di kota Mesir tersebut. Coba kalau kalian tahu, beritahu apa takbirannya ini impian. Mimpi apa bapak-bapak? Ibu-ibu ngimpi naon? Sapi anu montok, 7 sapi anu montok dileg-leg ku 7 sapi anu beg. Nah, gitu. Ayat 7 sapi marah rontok, tapi dileg-legan ku 7 sapi nu baregang. Gitu. Naon deui ayat 7 ranggay anu subur anu harejo gitu dililit ku 7 ranggay anu garing gitu. Ini apa maksudnya? Apa tafsirannya ini? Impian. Dan impian raja ini adalah menjadi sebab keluarnya Nabi Yusuf dari penjara. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu ya luar biasa mengatur segala-galanya, banyak hikmahnya. Maka diantara amalan hati yang paling bagus husnudzon billah wa husnudzon bi ibadillah. Itu amalan hati yang paling bagus. Salah satu pekerjaan hati, amalan hati yang paling besar pahalanya, baik sangka kepada Allah dan baik sangka kepada sesama makhluk Allah. Sing alus sangka ke Allah. Nah abdi teh dikiekeun ku Allah ngahaja. Ngahaja. Kudu saya sakit. Pasti banyak hikmah di balik itu. Banyak hikmah di balik itu. Ya, maka kita harus baik sangka kepada Allah. Jangan buruk sangka, ya. Kok saya hari ini begini? Saya sangki we ka Allah. Gitu. Mun erek koreksi diri urang pasti aya kasalahan dina diri urang. Ya, pasti aya kesalahan, aya dosa urang. Sehingga ulama-ulama dulu itu mereka tahu kalau ini akibat dosa, tahu ini akibat tahu mereka. Oleh Allah langsung ditegur, peneguran dari Allah. Ketika kita dapat musibah, itu teguran dari Allah. Apa penyebabnya? Di antaranya dosa. Penyebabnya adalah dosa. Ditegur Allah, sayang sama kita supaya kita tobat kepada Allah, supaya kita ingat kepada Allah, sayang, ditegur oleh Allah. Nah ini Nabi Allah Yusuf alaihissalam, beliau ujian dari masa kecil sampai dewasa, sampai mudanya tidak lepas dari uji, tapi beliau lulus di dalam ujian. Sabar, Masya Allah, luar biasa. Ya, ketika beliau dapat ujian, berdoa kepada Allah. Itu orang teh kerma sararusah jauh di Allah, beki susah atuh. Ya maaf kerma susah, loba ka susah. Ai ka pangeranna beki ngajauhan, beki we susah hirupna teh. Ai keur susah deketan pangeran. Cara ngadeketan pangeran takwana ka Allah, tingkatkeun hubungan ka Allah sing alus. Ya mah keur loba ka susah, loba ka bingung, ai gawe kan doraka, beki tambahan ka susah ka bingung teh. Kalau ka beuki ngajauhan pangeran, oh, deketan pangeran teh, ya. Kumaha cara ngadeketkan ke pangeran? Takwa nak tingkat ke, oh, ya hubungan jeung Allah nak perbaiki. So,
hubungan jeung pada makhluk Allahnya diperbaiki. Contoh Nabi Allah Yusuf, beliau begitu dapat ujian yang luar biasa, ya, luar, sampai mau dibunuh, bahkan diancam, bahkan disakiti, bahkan dipukul, wah pokoknya rupa-rupa, bahkan difitnah juga, bahkan sampai di penjara. Ujiannya luar, tapi beliau sabar, tetap beliau berdoa kepada Allah, ya, masya Allah. Akhirnya Allah beri jalan solusi, jalan keluar. Gitu juga kita, ketika kita dapat ujian macam-macam, ya, sing bekinyaan ka pangeran atuh, lain beki kadul ibadah. Sing bekinyaan aya kieu teh kok nyaankeun, seriuskeun ka pangeran. Gitu, sing nyaan hubungan Allah, hubungan urang jeung Allah. Sing tambah hade hubungan urang jeung papada makhluk Allah, nanti Allah berikan jalan keluar. Akhirnya setelah ditanya oleh raja ini, "Hei tukang-tukang sihir, tukang-tukang tabir, coba kalian tahu tidak bagaimana nih, apa tabirannya?" Akhirnya mereka dikumpulkan, setelah dikumpulkan tanya, dan mereka menjawab, qalu adghatsu ahlam. Wah raja, ini mah impian-impian naon cenah, namun Indonesia teh impian riwan teh naon Indonesia, impian, ya bohong lah ini mah impian-impian yang bohong ini mah, ya. Adghatsu ahlam, impian riwan, ya, ngabohong, ya mah impian gitu. Lain leres ieu mah gitu. Ceuk eta tukang-tukang tapi wa ma nahnu bitawil ahlami bialimin, kami semua tidak mengetahui akan takbiran impian-impian yang tidak baik, yang tidak benar. Akhirnya wa qala alladzina jami'uma waddakara ba'da ummatin, dan berkata orang yang selamat dari itu dua pemuda, yaitu tukang memberi ayat kepada raja. Kan dia itu bareng dengan Nabi Yusuf di penjara, lalu dia diamanati oleh Nabi Yusuf, bejakeun ku ente ka raja, dibui aya hiji pamuda anu dibui didolim, bejakeun. Ieu teu inget 7 tahun, karek ingatnya 7 tahun, bahkan riwayat lain ingatnya 12 tahun. Sudah 12 tahun baru ingat, aduh ingat ya, Yusuf eta amanat kudu dicaritakeun ka raja, anjeunna teh dibui jeung anjeunna teh nu ngarti karena ilmu takbir gitu. Akhirnya ini si pemuda yang tukang memberi air minum kepada raja ingat, setelah lama ingatnya, ya, setelah lama berapa tahun? 7 tahun, ya. Riwayat lain berapa tahun? 12 tahun. Padahal diamanatan, memeh keluar di penjara teh kadenya mi HP bejakeun ka raja, pohona lain sapoe lain sabulan, 7 tahun pohona teh. Tapi sabar Nabi Yusuf, masya Allah, ya, luar biasa kesabaran itu. Jadi orang kalau sabar dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Tak sing daek sabar hirup teh ngarah kengeng pitulung ti Gusti Allah, mun daek sabar gitu. Lalu dia berkata kepada raja, qala ana unabbiukum bitawilihi fa arsilun. Begitu semua tukang takbir, tukang sihir angkat tangan minangkana. Wah saya nggak tahu raja, ini impian nggak benar nih, nggak sesuai dengan lamun kurang menaon syarat-syarat impian ya mah. Lain ya malah. Saya angkat tangan. Akhirnya pemuda tersebut berkata kepada raja, kan dia tukang memberi air kepada raja. Saya, qala ana unabbiukum bitawili farsilun. Raja, saya yang akan memberi takwilannya kepada raja. Cuman syaratnya tugaskan saya untuk datang ke penjara. Saya akan menemui seorang pemuda namanya Yusuf. Akhirnya diutus itu pemuda ke Nabi Yusuf alaihi salam. Kata itu pemuda, ya Yusuf, ayyuhas siddiq, wahai Yusuf, seorang yang sangat baik, yang sangat benar, tidak pernah berdusta, dan kalau mentakbir itu pasti terjadi, tepat itu sasaran, takbirannya itu tidak meleset. Ayyuhas siddiq, wahai seorang yang sangat baik, yang sangat benar.
Aftina fi sab'i bakaratin simanin yakuluhunna sab'un ijafun wa sab'i sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat la'alli arji'u ilan nasi la'allahum ya'lamun. Coba beri fatwa kepada kami wahai Yusuf tentang impian ada 7 ekor sapi yang besar, yang montok, ya, yang gemuk, ya, ditelan oleh 7 sapi yang kurus. Coba beritakan kepada saya ini apa artinya. Itu juga ada 7 tangkai, ya, yang hijau-hijau dilipat dengan 7 tangkai yang kering. Ceritakan kepada saya apa takwilannya agar saya bisa kembali kepada raja, agar mereka tahu akan takbirannya. Gitu. Nah, baru sampai situ. Jadi masih bersambung hikayat. Ini hikayat yang menghikayatkan Allah Subhanahu. Artinya bukan hikayat bohong, ini betul-betul hikayat dari Allah. Allah hikayatkan seperti itu. Nah, Masya Allah, bersambung ya. Nah, jadi banyak pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil dari pelajaran kejadian Nabi Allah Yusuf alaihis. Di antaranya apa? Kesabaran beliau terhadap menghadapi uji, sehingga beliau menjadi orang-orang yang mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkah apa? Kesabarannya. Kesabaran di dalam menghadapi uji. Namanya juga di dunia. Di dunia itu tempat ujian. Dunia ini tempat lamun mung diuji kayak di sawarga. Di sawarga mah moal tama. Eta mah nikmat we hungkul ya. Kalau di dunia ya diuji semua. Semua diuji. Diuji dengan kesehatan, diuji dengan sakit, diuji dengan kaya, diuji dengan fakir, diuji dengan bodoh, diuji dengan ilmu, ujian semua. Namanya di dunia tempat ujian. Mudah-mudahan semua lulus di dalam ujian. Amin ya rabbal alamin.